Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang, kami menyambut akan keberadaan Tuhan yang mengundang kami datang untuk bersekutu denganmu melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami memuji-muji Tuhan karenanya. Kami berdoa kiranya Tuhan sudi berkenan untuk mengatakan akan pikiran Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah hati-Mu. Pimpinlah hidup kami menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga di dalam seri eksposisi yang sudah kita lakukan selama ini, dan sekarang kita sampai di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya akan mengajak kita untuk membacanya dari pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ayat 9 dan 10 saya akan membacakannya, dan ayat 11 sampai yang ke-13 Bapak Ibu sekalian yang membacakannya bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ada dua kelompok ya. Dua model, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bersama? Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Sebab apakah bunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, Yohanes memulai akan suratnya ini, dan sampai dengan ayat yang kita baca tadi, maka Yohanes lebih banyak menekankan tentang hal kebenaran. Ya, banyak sekali Yohanes bicara tentang kebenaran sebagai tanda-tanda anak Allah. Siapakah atau apakah tanda-tanda anak Allah itu? Yaitu mereka yang melakukan kebenaran. Termasuk kebenaran untuk mengakui dosa, kebenaran untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memohon akan belas kasihannya. Itu sebab Yohanes berkata di dalam catatannya, salah satunya adalah, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Inilah tanda bahwa seseorang itu sudah menjadi milik Tuhan, umat tebusan. Kebenaran itu akan membawa orang tersebut akan melewati perjalanan panjang bersama dengan Allah dan melihat tentang bagaimana Allah kemudian mulai membersihkan kehidupannya. Satu demi satu, perlahan tapi pasti. Kenapa demikian? Oleh karena orang Kristen masih saja mungkin berbuat dosa. Orang Kristen masih saja melakukan kebodohan demi kebodohan di hadapan Allah. Mereka masih bisa melakukan dosa, tetapi Yohanes berkata, itu merupakan sesuatu tindakan yang tidak harus terus-menerus dikerjakan. Ya, bahasa Indonesia mengatakan tidak berbuat dosa lagi, tetapi sebenarnya pengertiannya adalah tidak terus-menerus melakukannya. Ya, orang-orang seperti ini akan ditolong oleh Allah. Untuk sedikit demi sedikit dia mulai melihat realita hidup di dalam Allah dan realita bahwa Allah tidak menyukai kalau dia hidup di dalam keberdosaannya.
Ya, perbuatan dosa akan menjadi sesuatu hal yang menjijikkan dan dia tidak akan merasa nyaman di dalamnya. Lalu sedikit demi sedikit dia mulai meninggalkannya. Bukan berarti kemudian dia tidak melakukan dosa, tetapi dia sedikit demi sedikit meninggalkan dosa tersebut. Ini tanda yang dapat terlihat, tanda yang disodorkan sebagai saksi di dalam dunia ini, dan orang lain dapat melihatnya sebagai bukti. Kamu adalah anak-anak Allah. Tetapi orang itu sendiri juga merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam kehidupanku. Dan Yohanes berkata, barang siapa tidak berbuat kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Inilah selama ini yang kita sudah lihat, kita pelajari dan kita soroti sedemikian rupa. Tentang Yohanes sangat peduli tentang hidup orang Kristen yang di dalam kebenaran. Tetapi mulai di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini, kita melihat ada semacam sedikit pergeseran. Yohanes tidak sedang berbicara dan memberikan penekanan kepada kebenaran, tetapi sekarang dia mulai menekankan tentang kasih. Ya, dia mulai berbicara tentang kasih. Dan dia mengatakan di dalam pasal 10 ayat yang terakhir itu, dia bicara tentang kebenaran dan kemudian dia kaitkan dengan kasih. Barang siapa tidak anak-anak Allah adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, orang-orang yang melakukan kebenaran dia akan mengasihi. Ya, jadi ada kaitannya tentang kebenaran dan kasih. Yohanes sudah panjang lebar berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu mutlak, kebenaran itu menyucikan, kebenaran itu membawa orang kepada bukti bahwa dia adalah anak Allah. Tapi sekarang Yohanes mulai beralih dan berkata bahwa kalau kamu hidup dalam kebenaran dan tanda bahwa kamu adalah anak-anak Allah, maka kamu akan hidup di dalam kasih. Dan saudara, untuk bicara mengenai kasih ini Yohanes berkata, ini adalah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ini bukan sesuatu hal yang baru sama sekali. Kamu sudah tahu, kamu sudah pernah mendengar sebelumnya. Kamu sudah pernah mengerti bahwa ajaran ini pernah diajarkan di dalam perjanjian lama. Bahwa kamu harus mengasihi saudaramu. Itu dicatat dalam kitab Imamat maupun dicatat di dalam kitab Ulangan. Kamu harus mengasihi sesamamu, mengasihi saudara-saudaramu. Dan itu juga dicatat di dalam perjanjian baru. Saudara, mari coba kita melihat catatan yang Yohanes sendiri pernah tuliskan. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 tentang hal saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus pun menekankan hal, kamu harus saling mengasihi. Tapi di situ Tuhan Yesus berkata, aku memberikan sebuah perintah baru. Loh, bukankah ini sesuatu hal yang sudah lama, perjanjian lama pun sudah menuliskannya, tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini sesuatu hal yang baru? Suatu hal yang baru supaya kamu saling mengasihi. Kita sudah pernah berkhotbah tentang hal yang lama tetapi baru. Yang baru tetapi lama. Ya, untuk menjelaskan ayat ini. Tetapi sekarang mari kita coba menyoroti apa yang Yohanes katakan tentang kasih yang baru ini. Kasih yang baru ini adalah kasih yang berbeda dengan yang dunia tawarkan. Kasih yang baru ini sama sekali tidak pernah dijumpai di dalam dunia yang berdosa ini. Kasih yang baru ini adalah kasih yang tidak akan pernah ditemukan di setiap sudut manapun di bawah kolong langit ini. Kasih yang baru ini adalah kasih yang hanya akan diterima dan akan dialami oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Yohanes berkata kepada jemaat di Efesus, berita ini telah kamu dengar dari mulanya. Buat apa dia menuliskan kalimat ini? Dia mau mengatakan, kamu kembalilah kepada berita utama. Kamu kembalilah dan pelajarilah apa yang pernah dituliskan bagimu.
baik oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama maupun oleh Yesus Kristus sendiri. Kembalilah dan lihatlah itu. Sehingga sangat mungkin pada waktu jemaat Efesus disusupi oleh guru-guru palsu, mereka kemudian mendengarkan ajaran daripada guru-guru ini, walaupun mengutip perjanjian lama, walaupun mengutip perjanjian baru, mereka mengajarkan kalimat atau ajaran tentang kasih yang begitu bagus, begitu indah, begitu menyenangkan hati, tetapi ajaran itu tidak sesuai dengan apa yang pernah kamu dengar sebelumnya. Ajaran itu mungkin menimbulkan semacam suasana romantisisme, suasana penerimaan, suasana kelegaan, tetapi itu bukan yang pernah kamu dengar sebelumnya. Apa itu? Kalau ajaran yang sebelumnya itu adalah ajaran tentang kasih, dan Yohanes berkata, ajaran tentang kasih tidak boleh lepas dari ajaran tentang kebenaran. Itu sebab di ayat yang ke-10 berkata, anak-anak Allah dia hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kebenaran maka pasti dia mengasihi. Jadi engkau mengasihi bukan lepas sendiri. Engkau mengasihi bukan karena ekspresi daripada perasaan sendiri atau daya jelajah daripada imajinasi pikiran di dalam suasana-suasana batin tertentu. Bukan seperti demikian. Engkau menemukan kasih karena kasih yang kau punya itu dipagari oleh kebenaran tentang Kristus. Itu sebab pada waktu Yesus berkata, ini perintah baru, maka barunya itu adalah seperti aku mengasihi kamu. Kalau tidak seperti aku mengasihi kamu, maka itu adalah ajaran yang dunia tawarkan, yang dalam konteks ini adalah yang guru-guru palsu yang masuk dalam jemaat Efesus, itulah yang mereka tawarkan. Saudara, kita bisa menemukan ajaran tentang kasih dimanapun juga. Kita boleh menemukan ajaran kasih di dalam buku-buku sastra, di dalam buku-buku cerita yang begitu dalam, yang mengemukakan pikiran yang begitu agung daripada banyak orang. Dan kita dapat menemukan dan kita dapat mendapatkan semacam inspirasi tentang cinta itu. Cinta itu ada belas kasihan, cinta itu ada simpati, cinta itu ada empati, cinta itu ada bersedia untuk berada dan merasakan sama-sama kesusahan, sama-sama penderitaan, dan merasakan air mata yang tercurah. Dan juga cinta itu bisa dimengerti sebagai berbagi kebahagiaan di dalam suka dan senang. Cinta itu bisa muncul dan bisa menciptakan suasana penerimaan yang begitu dekat sekali. Tapi maafkan, Alkitab berkata, engkau mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Dan dunia akan terbelalak karenanya. Dan kalau Alkitab berkata, dunia akan terkaget-kaget karenanya. Sebab ada semacam dimensi kasih yang dunia tidak pernah temui. Atau orang berdosa tidak pernah mendapatkannya dan tidak pernah merasakannya. Mereka kaget karenanya. Sebab apa? Sebab ini tidak akan pernah menjadi semacam kasih yang diobral. Kasih ini adalah kasih yang keluar dari diri Kristus sendiri. Kasih ini adalah kasih yang menghabiskan diri. Kasih yang berkorban. Kasih yang turun dari sorga di dalam kerendahan. Bahkan di tempat yang paling rendah. Untuk membawa orang berdosa kembali kepada Allah di tempat yang paling tinggi. Nah, saudara-saudara, guru-guru palsu di dalam jemaat Efesus mungkin sekali memberikan pengertian, memberikan semacam inspirasi, tetapi itu bukan ajaran kebenaran. Saudara-saudara, mereka bisa memberikan sesuatu ajaran yang kelihatannya bagus, tetapi itu bukan standar penerimaan kebenaran. Standar penerimaan kebenaran adalah apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Ya, prinsip inilah kemudian salah satu yang kemudian tercermin di dalam prinsip daripada reformasi, bukan kembali kepada Alkitab. Telusuri setiap bagian daripada Alkitab. Mencari pikiran Allah di dalam firman-Nya. Dan menyelami perasaan Allah di dalam setiap bagian apa yang Allah pernah katakan.
Saudara, sehingga di sini kita melihat bahwa kemajuan dan pertumbuhan hidup rohani bukan bicara mengenai pertambahan pengetahuan akan kebenaran, melainkan kembali kepada kebenaran yang Alkitab sudah pernah katakan. Disitulah pertumbuhan rohani itu mendapatkan tempat yang sehat. Disitulah pertumbuhan rohani itu mendapatkan kekuatan. Disitulah pertumbuhan rohani menemukan cerita baru tentang relasi seseorang dengan Allah. Saudara-saudara, semangat kembali kepada Alkitab, semangat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Yohanes sudah memulainya, bukan saja di dalam pasal yang ketiga yang kita baca ini, tetapi semenjak catatan pertama, apa yang pernah kami lihat, apa yang pernah kami dengar, apa yang pernah kami rasakan tentang firman hidup itu, itulah yang kami beritakan kepadamu. Memang dia memberitakan sekarang, saat ini dan di sini, tapi itu mengacu kepada hal yang lalu, apa yang Yohanes pernah alami dan pernah dengar. Saudara, disinilah kita menemukan semangat kembali kepada Alkitab, dan itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah yang sangat menentukan, sangat menentukan. Orang berdosa atau orang yang tidak percaya pasti akan terusik. Mereka akan berkata, terlalu sombong kamu orang Kristen. Kamu mengatakan bahwa hanya kamu yang mengerti tentang kasih. Kamu mengatakan bahwa kamu hanya kamu sendiri yang memahami tentang apa itu kasih yang sejati. Kamu terlalu sombong, kamu tidak membuka mata kamu, kamu tidak sadar bahwa kami pun dapat melakukannya. Kami dapat juga memiliki kasih itu, bahkan mungkin kami memiliki kasih yang sangat lebih intim, lebih bagus daripada kamu. Mungkin dunia atau orang tidak percaya mengatakan kalimat seperti itu. Coba sebutkan kepada kami, apa yang kamu bisa lakukan sebagai ekspresi kasih kamu. Mencintai pasangan, jangan bicara. Kami pun juga sangat mencintai pasangan kami. Engkau mencintai anak-anakmu, engkau mencintai saudaramu, engkau mencintai orang tuamu, engkau mencintai semua bestie kamu, semua BFF kamu, kami BFF XIZ. Semuanya kami sudah melakukannya dan kami sudah menunjukkannya, bahkan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kelembutan, dengan kejujuran. Kami melakukannya semua itu kok. Kalian terlalu sombong dan mengatakan bahwa kalian adalah orang yang satu-satunya, kelompok orang satu-satunya yang mengerti kasih itu. Saudara, Yohanes tidak mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kasih. Yohanes tidak mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti memiliki kasih. Sebab Allah adalah kasih. Dan Allah menciptakan manusia dan peta dan teladannya pasti menaruh potensi kasih di dalam dirinya. Allah adalah kasih. Dan manusia memiliki kemampuan untuk saling mengasihi. Kalau begitu, bedanya di mana sekali lagi? Antara kasih yang dimiliki oleh orang percaya dan kasih yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Bedanya cuma satu, yaitu Yohanes berkata, sama seperti Kristus mengasihi kamu. Bedanya di situ, dan ini sangat menentukan sekali. Kalau engkau tidak pernah mengalami dan mengetahui sentuhan daripada kasih daripada Allah, maka kamu tidak tahu sebenarnya apa yang disebut sebagai dimensi kasih yang melampaui segala akal, segala pikiran, segala sesuatu pengetahuan. Kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan kalaupun kamu melakukannya, maka ketahuilah, pengalaman itu tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Dimensi ini menerobos masuk ke dalam sebuah relung-relung hati yang paling dalam dan membukakan tentang siapakah engkau sebenarnya. Siapakah engkau? Kenapa demikian? Sebab pada waktu cinta Tuhan masuk dan menjelajah ke dalam, memisahkan sendi dan sumsum dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, maka kebenaran Tuhan itu akan membuka sebuah fakta bahwa dunia ini sudah terdistorsi. Sudah terdistorsi. Kamu memiliki kasih, betul, kamu memiliki kasih. Tapi kasihmu adalah kasih yang bersyarat. Kasihmu itu adalah kasih yang mempunyai tuntutan tertentu. Apa yang dapat kamu dapatkan, baru kamu bisa berikan kepada orang lain. Saudara, kasih itu sangat terkondisi.
Kasih itu mempunyai tuntutan, keuntungan apa yang dapat aku peroleh daripada engkau. Kasih itu bukan kasih yang memberi. Kasih itu adalah kasih bagaimana aku mengambil. Aku mengambilnya. Saudara-saudara, jadi di sini adalah kasih adalah proyeksi diri daripada seseorang yang berpusat kepada diri tetapi ditujukan kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mencintai orang yang mencintai kamu, apa pahalanya bagi kamu? Apa keuntungannya bagi kamu? Orang-orang yang tidak percaya pun juga melakukannya. Saudara-saudara, maka di sini kita lihat, kita tidak bisa betul-betul mengasihi. Kita tidak betul-betul menemukan kebenaran mengasihi di luar bagaimana teladan Kristus mengasihi kita. Bahkan Yohanes dengan lebih tajam lagi dia berkata bahwa hal mengasihi itu adalah bicara mengenai hidup dan mati. Ya, orang yang benar-benar mengasihi, dia akan menemukan apa yang disebut sebagai kehidupan. Ya, kalau kamu tidak mengasihi, maka kamu adalah orang yang mati. Begitu tajam sekali apa yang Yohanes katakan di sini. Saudara, kita kembali bahwa orang percaya akan mengasihi sama seperti bagaimana Kristus mengasihi mereka. Inilah tanda kehidupan baru di dalam hidup pertobatan. Mereka dapat mengasihi yang mengasihi mereka, itu pasti. Tapi mereka juga dapat mengasihi orang yang membenci mereka. Mereka dapat juga mengasihi dengan tidak tergantung kepada persyaratan dan kondisi tertentu. Mereka dapat mengasihi di dalam suasana yang tidak menyenangkan dan tidak mempunyai alasan untuk dikasihi. Mereka akan mengasihi dalam tempat-tempat yang kering. Mereka dapat mengasihi di dalam suasana yang egois. Mereka dapat mengasihi dalam suasana yang begitu sulit untuk diterima. Kenapa demikian? Karena itulah suasana-suasana dan kondisi yang pernah Kristus alami. Bahkan untuk di dalam konteks lingkaran terdekat dengan dirinya sendiri, Kristus pun mengalami penolakan. Bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya bertanya, engkaukah itu? Betulkah engkau itu? Dia sepertinya anak Daud. Ya, walaupun terlihat begitu akrab, tapi terlihat tetap ada sebuah jarak yang tercipta antara Kristus dengan para muridnya. Saudara-saudara, di tempat yang paling kering, di tempat yang paling sulit, di tempat yang paling tertolak, maka pengalaman mengasihi itu hanya mungkin diekspresikan berdasarkan pertolongan dan anugerah daripada Allah semata. Jikalau tidak, kita akan langsung mengambil langkah untuk menjaga jarak juga. Saya mesti hati-hati dengan orang ini. Saya mesti hati-hati sekali. Apakah berarti kemudian Pak Tommy mau mengatakan kita mengabaikan semacam kewaspadaan? Tidak, bukan. Kita masih tetap berwaspada, tetapi tidak langsung menjudge orang ini sebagai seseorang yang tidak mengasihi kita. Mereka mungkin tidak mengasihi kita, tapi panggilan daripada kita adalah mengasihi dia. Saudara-saudara, di dalam kasih itu ada tuntutan untuk memiliki. Di dalam kasih ada tuntutan untuk menggenggam seseorang. Di dalam kasih itu ada tuntutan untuk mengikat seseorang. Inilah juga yang Kristus katakan. Ini adalah ekspresi daripada inilah yang seperti yang aku lakukan. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi para murid-murid. Itu memberikan kita pengertian bahwa Kristus menginginkan para murid itu hanya menjadi miliknya. Kristus mengikat mereka dengan kasih-Nya. Kristus mengikat mereka dengan kasih karunia-Nya. Dan Kristus membawa mereka menjadi begitu dekat dengan Dia. Ini namanya kasih. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai kasih, harus ada aspek ini. Kalau seorang berkata, aku mengasihi kamu tapi aku membiarkan kamu bebas, sebebas-bebasnya. Kamu terserah mau melakukan apa saja. Maka itu bukan kasih sebenarnya. Kasih itu ada halangan. Kasih itu ada barrier. Kasih itu ada semacam tembok yang engkau lihat
yang dibangun oleh orang yang mengasihi dan yang dikasihi. Harus ada bagian tersebut. Kalau enggak, maka engkau liar. Terserah. Dan itu hanya menunjukkan bahwa engkau sama sekali tidak dikasihi dan engkau tidak memiliki apa yang disebut sebagai mengasihi. Saudara-saudara, kasih Kristus yang menguasai kita, demikian Paulus. Paulus adalah seorang yang banyak kali menghadapi banyak kesulitan, banyak sekali mengalami penderitaan dan penolakan. Berkali-kali dia hampir mati, berkali-kali dia difitnah, berkali-kali dia diomongkan satu hal yang tidak benar kepadanya. Dan di dalam kitab 2 Korintus dia berkata, kasih Kristus yang menguasai hati kami, sehingga itulah kami datang kepada kalian. Saudara, jikalau kasih Kristus tidak mendrive, menguasai, mengikat, mendorong, maka saya rasa Paulus adalah orang yang kemudian akan menyesal dan kemudian akan meninggalkan hidup pelayanan yang dipercayakan Kristus kepadanya. Untuk apa saya harus menghabiskan waktu sedemikian banyak, mendapatkan keuntungan pun tidak, tetapi mengalami kehabisan dalam banyak hal. Itu yang saya alami. Untuk apa saya terus-menerus mensusahkan diri dengan segala sesuatu? Saya datang kepada mereka, mereka menolak. Saya menunjukkan cinta, mereka mencurigai. Untuk apa? Untuk apa semua ini? Tapi kita menemukan kebenaran bahwa Paulus berkata, justru dengan cara seperti itu dia mengalami kasih Kristus. Kasih Kristus yang menguasai hatiku, dan itulah sebabnya aku melayani. Saudara-saudara, ini kita lihat ya bahwa ketika Tuhan mengasihi, dia tidak pernah menarik kembali kasihnya. Dia mengikat orang itu sampai orang itu merasakan nikmatnya berada dalam ikatan kasih daripada Allah. Itu sebab dunia tidak bisa memahaminya. Dunia tidak pernah berada di dalam ikatan daripada cinta Tuhan. Dunia tidak pernah mengalami karakter kasih dengan kehidupan baru sedemikian. Saudara-saudara, ingatlah Yohanes berkata, kebenaran dan kasih itu berjalan bersama-sama. Kekasih harus didahului dengan kebenaran. Kebenaran memberikan fondasi untuk mengasihi. Inilah kasih yang Yohanes mau katakan. Hiduplah di dalam kasih. Dan kalau kamu mengatakan kamu memiliki kebenaran, kamu hidup dalam kasih, maka Yohanes berkata, buktinya adalah kasihilah saudaramu. Nah, untuk itulah maka Yohanes kemudian mengambil cerita tentang Kain dan Habel. Menarik sekali. Contoh itu begitu ekstrim sekali. Di ayat yang ke-12 dia mengutip cerita tentang Kain dan Habel untuk membandingkan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Dicatat di dalam Alkitab. Dicatat dengan begitu clear sekali, dengan begitu nyata sekali. Bahwa Kain di pribadi itu ditekankan di dalam ayat 12 ini. Dia mengatakan tentang Kain dan Kain membunuh Habel. Tapi dia tidak bicara banyak tentang Habel. Dia bicara banyak tentang Kain. Siapa Kain di dalam catatan Yohanes ini? Yang pertama, Kain berasal dari si jahat. Kedua, Kain membunuh adiknya. Yang ketiga, perbuatannya jahat. Ini karakter yang melekat pada Kain. Pertama, dia berasal dari si jahat. Kedua, dia membunuh. Ketiga, perbuatannya jahat. Inilah Kain. Itu sebab saudara, mari kita mencoba melihat. Saya mengajak kita untuk mundur sejenak dan kita coba melihat tentang kehidupan keluarga Adam dan Hawa dengan kedua anak mereka Kain dan Habel. Kain dan Habel mempunyai orang tua yang sama, Adam dan Hawa. Mereka dibesarkan di dalam rumah yang sama. Mereka mendapatkan pengajaran yang sama. Mereka mendapatkan sentuhan kasih yang sama dari kedua orang tuanya. Lalu apa yang terjadi dalam diri mereka berdua? Mereka bertumbuh di dalam suasana yang penuh kasih. Saya percaya bahwa mereka saling mengasihi. Ya mungkin sekali antara kedua keluarga ini memang tidak dicatat Alkitab. Mungkin sekali ada benturan-benturan di dalamnya. Sama seperti kalau misalnya dalam satu keluarga ada dua anak kecil.
Bisa main sama-sama, lalu kemudian bisa rebutan mainan, lalu sang adik bisa pukul kepala kakaknya, lalu kakaknya menangis, lapor, lalu sebaliknya mungkin kakaknya menjegal adiknya jatuh dan jadi luka. Itu adalah hal yang wajar terjadi di dalam sebuah keluarga yang punya anak kecil. Dan saya percaya itu juga pasti terjadi dalam keluarga Adam dan Hawa. Kain dan Habel bertumbuh bersama, saling mengasihi, bergembira bersama, bersedih bersama sebagai keluarga. Bahkan mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama daripada kedua orang tua mereka. Dan mereka juga dipanggil untuk dengan cara yang sama oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan Alkitab berkata mereka kemudian membawa korban bakaran itu kepada Allah. Ya, dan saudara perhatikan, di sini Yohanes sedang memaparkan bahwa Kain tidak disodorkan sebagai tokoh ateis. Dia tidak disodorkan sebagai tokoh yang tidak percaya kepada Allah. Dia bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia bahkan disodorkan sebagai seorang yang tampil secara religius. Datang dan membawa korban persembahan dan memberikannya kepada Allah. Dia melakukan hal itu tersebut karena dia memiliki sederetan pengetahuan akan Allah di dalam benaknya. Dia mengetahui bahwa Allah adalah Allah pencipta, bahwa Allah juga satu-satunya yang meminta persembahan korban bakaran, dan korban bakaran ini tidak main-main. Kalau saudara perhatikan catatan itu dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 3-5. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan catatan ini. Kejadian 4, karena kisah itu ada di dalam Kejadian pasal yang keempat, Kain dan Habel, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan. Kain mempersembahkan apa? Sebagian hasil tanah ya kepada Allah. Lalu ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban bakaran, persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Ada catatan lemak-lemaknya di sana. Maksudnya apa? Kenapa saya mengajak saudara untuk memperhatikan persembahan itu ada lemak-lemaknya? Nah, di bawah hukum Musa, ketika Musa mencatat tentang bagaimana Tuhan mengarahkan orang Israel untuk memberikan persembahan, ada bagian lemak. Ada bagian lemak-lemak yang diberikan sebagai persembahan. Dan semua persembahan yang bagian lemak itu diberikan, itu adalah persembahan korban keselamatan. Sangat spesifik sekali. Persembahan korban keselamatan itu akan dikatakan sebagai persembahan yang ada bagian lemak. Ada bagian lemak, dan itu berarti ada darah yang tercurah. Ada darah yang tercurah. Nah, saudara, Kain mempersembahkan persembahannya. Dia tahu bahwa Allah punya aturan. Dia tahu bahwa Allah punya catatan tentang bagaimana cara mendekati dia. Dan dia pasti mendengarkan juga bahwa orang tuanya, maksud saya dia pasti percaya, dia mengenal Allah bukan saja Allah yang menghakimi. Nanti saya akan mengajak saudara untuk kembali lagi kepada hal lemak-lemaknya ini. Ya, tapi tadi saya sedang mengisahkan bahwa Kain itu sangat tahu bahwa Allah itu pencipta, tetapi juga Allah ada yang menghakimi, tapi juga dia mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang mengutuk. Bahkan yang dikutuk tidak jauh-jauh. Yang dikutuk itu adalah orang tua dia sendiri. Mungkin satu kali Adam dan Hawa duduk dan mengajar anak mereka, bercerita tentang bagaimana Allah yang bergaul dengan mereka langsung kemudian membuang mereka, mengusir mereka dari Taman Eden. Lalu berkata kepada Kain dan Habel, "Nak, lihat baju yang papa mama pakai, ini dari kulit." Dan dia menceritakan, atau mereka menceritakan tentang bagaimana Allah menyembelih korban dan darah tercurah, lalu kemudian kulitnya dibuat baju. Kain memperhatikannya.
Habel mendengarkannya. Kain juga belajar bahwa Allah bukan saja Allah yang mengutuk orang tuanya, menghakimi kedua orang tuanya, tapi juga Allah juga mengutuk bumi dan ular. Allah juga kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kain memperhatikan, Allah juga memberkati kedua orang tua mereka. Justru ketika mereka berada di luar taman. Kain mendengarkan cerita papa mamanya tentang janji bahwa keturunan perempuan akhirnya akan menemukan kepala ular itu. Saya percaya Kain punya semua itu. Sehingga model Kain ini disodorkan sebagai orang yang sangat religius sekali. Sangat religius sekali. Dia akan kelihatan sebagai orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang Allah. Di satu sisi kelihatan sangat penuh dengan pengertian. Tapi ada sisi tersembunyi yang masih tertutup rapat pada waktu mereka masih kecil. Yaitu ada sisi kejam, sadis, dan penuh kebencian. Siapa yang mengira, bahkan Adam dan Hawa pun tidak pernah mengira kalau kakaknya ini akan membunuh adiknya suatu hari kelak. Siapa yang menduga? Saudara-saudara, semua dimulai pada waktu persembahan itu dijalankan. Matthew Henry di dalam terjemahannya berkata, dia mengatakan dengan sebuah catatan yang menarik, konflik keagamaan langsung memisahkan kedua model orang ini, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Terjadi dalam konteks persembahan diberikan kepada Allah. Kenapa demikian? Kain datang dengan semua hasil tanah, hasil ladangnya. Saya percaya dia melakukan dan dia memilih hasil yang terbaik. Buah yang paling ranum, hasil yang paling gemuk daripada semua tanaman-tanaman yang pernah dia tanam. Dia bukan orang sembarangan. Ya, dia tidak mempersembahkan yang busuk-busuk seperti yang pernah saya dengar pada waktu saya masih sekolah minggu. Guru sekolah minggu berkata, persembahan kain ditolak karena memberikan yang busuk-busuk kepada Tuhan. Itu salah ya. Itu salah. Itu enggak benar sama sekali. Kain pasti tidak berani melakukannya. Dia pasti memilih semangka yang paling bagus. Dia memilih nanas yang paling bagus. Dia memilih pokcai yang paling bagus. Dia memilih semua bumbu-bumbuan yang paling bagus. Dia pilih semua yang paling bagus, termasuk andaliman pasti. Paling bagus, semuanya yang paling sempurna dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kita belajar, semua yang kita pikir paling sempurna, kita pikir paling bagus, yang paling indah, yang paling baik, semuanya yang kita pikir itu paling, Alkitab berkata, Tuhan tolak. Tuhan tidak berkenan kepada model persembahan seperti ini. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan aturannya Allah. Aturannya Allah apa? Dari hukum Musa kita tahu. Kenapa Habel mempersembahkan korban yang ada lemaknya? Sebab ini adalah korban pendamaian atas dosa. Hukum Musa baru memberikan kita pengertian. Dan inilah yang Tuhan mau. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Maka tindakan penebusan Allah pada waktu dia menyembelih binatang dan memberikan kulitnya sebagai baju. Dan Adam dan Hawa menceritakan kepada kedua anaknya. Habel mendengar, Kain mendengar, tapi Habel menangkap esensi. Kain menangkap yang terbaik. Apakah Kain salah dengan tindakan seperti itu? Dia akan berargumentasi dengan berkata, salah saya di mana Tuhan? Engkau meminta yang paling baik, saya berikan. Semua yang paling baik tidak saya sembunyikan, tidak saya tutupi, saya bawa semua ke hadapan Tuhan. Engkau mau memiliki yang terbaik kan? Maka saya harus membawanya semua ini kepadamu. Tuhan bilang tidak.
Aku tidak suka. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Habel justru yang menangkap momen ini. Dia menangkapnya, dia memikirkannya. Bukan karena Habel seorang pengembala, maka Tuhan menerima korbannya, dan Kain seorang petani, maka Tuhan akan menolaknya. Jikalau memang demikian adanya, maka Tuhan gak fair. Kenapa dia kasih Habel sebuah perasaan dan sebuah passion untuk menjadi petani? Sampai kapanpun pasti Tuhan gak fair. Sampai kapanpun persembahan Kain pasti ditolak. Bukan poin itu. Poinnya adalah yang ditangkap oleh Habel adalah sesuatu hal yang baik yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Jadi kita belajar, tidak tentu sesuatu itu yang baik itu Tuhan akan terima. Dan jangan berkata kepada Tuhan, semua sudah saya berikan Tuhan, paling baik bahkan. Mau apa lagi Tuhan? Itu bukan yang Tuhan berkenan. Yang Tuhan berkenan adalah yang seturut dengan kemauan daripada Allah. Ada lemak yang dipersembahkan. Itu yang Kain luput. Tapi justru itulah yang Habel dapatkan. Mungkin hatinya tergerak. Hatinya tersentuh. Dan pasti akan susah sekali. Kenapa Tuhan harus potong seekor binatang untuk diambil bajunya, dikenakan kepada papa mamanya. Sambil mendengar cerita itu, Habel menyaksikan dan melihat pakaian yang papa mamanya pakai. Ya, kulit itu dulu pernah membungkus seekor hewan, tapi sekarang kulit itu membungkus tubuh papa dan mamanya. Kulit itu dulu membungkus akan daging dan darah daripada hewan. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kulit itu membungkus daging dan darah daripada papa dan mamanya. Memang ini adalah gambaran awal sangat jauh tentang penebusan daripada Kristus. Tapi anyhow, Habel menangkap itu dan hatinya tergerak. Dan ia memilih domba yang paling baik. Saya percaya dia melakukannya. Dan dia menyembelihnya dan menaruh di atas mezbah Tuhan. Kedua kakak beradik ini mengetahui ada persembahan yang harus diberikan. Tapi sekali lagi, perhatikan. Kain memberikan yang paling baik. Habel mengikuti aturan daripada Allah. Ini menjadi perbedaan. Yang paling baik tidak tentu Tuhan berkenan. Yang Tuhan berkenan itu adalah yang baik dan yang seturut dengan kehendak daripada Allah. Saudara, tindakan ini hanya membawa seseorang. Apa yang dilakukan oleh Kain itu hanyalah membawa seseorang kepada sebuah langkah yang sangat religius. Tetapi tidak pernah membawa dia kepada Allah. Persembahan Kain bukan karena perintah Allah, tapi berdasarkan pencapaian prestasi daripada hasil tangannya. Dia berhasil membangun sebuah kerajaan dari pertaniannya. Hasilnya sangat bagus, pencapaiannya sangat indah. Dan dia memilih berdasarkan kekuasaannya. Dia taruh di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tolak. Sekali lagi saudara, semua pencapaian religius itu dimulai dengan pikiran, apa yang aku buat yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling bagus. Semua itu hanya membawa orang kepada pencapaian tertinggi daripada sifat religiusitasnya saja, tapi tidak pernah membawa dia kepada menjadi dekat-dekat dengan Allah. Alkitab berkata bahwa perbuatan Kain jahat adanya. Allah memandang sebagai sebuah kejahatan. Saudara pernah mendapatkan kado dari entah siapapun itu di hari-hari khususmu. Pada waktu engkau mendapatkan kado tersebut, hatimu senang sekali. Kado, walaupun lihat bungkusnya itu selalu menimbulkan semacam hasrat yang menyenangkan sekali, bukan?
bungkus kado, nggak tahu isinya, tapi lihat bungkusnya aja sudah senang benar. Lalu ketika engkau buka, langsung jeglek. Pernah? Kenapa? Isinya nggak sesuai dengan harapanmu, nggak sesuai dengan mimpimu. Ya, pas dibuka jeglek. Lalu untuk memelihara perasaan yang orang yang memberi, engkau berkata, terima kasih ya, saya suka, makasih ya. Tapi ujung-ujungnya ditaruh di gudang. Pernah? Jangan tunjukkan tanda-tanda engkau pernah. Diam saja. Tapi saudara bisa mengerti apa maksud saya, bukan? Kalau hadiah itu kau lihat, bungkusnya bagus, engkau buka dan sesuai dengan harapanmu, engkau akan langsung bergembira sekali. Wah, senang. Mungkin orang yang engkau yang memberikan itu engkau akan peluk, engkau akan cium dan macam-macam. Engkau akan senang sekali dan itu akan kau taruh di tempat di mana engkau dapat selalu melihatnya dan selalu akan bisa menyentuhnya. Tapi kalau enggak, maka engkau akan taruh di tempat yang terlupakan. Gitu. Kenapa? Engkau tidak suka. Ya, engkau tidak suka. Saya memakai ilustrasi ini untuk menjelaskan bahwa kalau Kain dia membawa segala semuanya itu dengan paling bagus. Allah tidak suka. Allah tidak suka dan dia mengesampingkan. Dia tidak memberikan perhatian kepada korban daripada Kain ini. Dan dia mengatakan, jahat kamu, jahat. Kemarin saya melihat sebuah postingan, sebuah foto yang menunjukkan tentang percakapan WA daripada dua orang. Hey bro, kamu ulang tahun kan? Iya, saya ulang tahun. Saya mau kirim kue, terima ya. Thanks ya bro. Ya. Kue itu dikirim. Pas dibuka, kue coklat, ada ucapannya. Biasanya ucapan apa? Happy birthday, atau apa gitu. Tapi di sini ucapannya, hey bro, bayar utang 3 tahun. Dibungkus dengan kado ulang tahun. Saya mau tanya, kok saudara dapat kado begitu? Kado itu saudara makan apa enggak? Makan aja ya. Itunya buang, makan aja gitu ya. Saya salah bertanya kalimat seperti itu. Dan dalam percakapan itu dibilang, maksud lu apa sih? Dan menunjukkan dia tidak suka sama sekali. Nah saudara, kita kembali ke dalam teks kita. Semua yang dilakukan oleh Kain itu dianggap sebagai hal yang jahat sekali oleh Allah. Dan Alkitab memberikan kita penjelasan. Kenapa? Kain berasal dari si jahat. Dia disebut dengan label anak-anak iblis. Dia membunuh. Dia tidak mempunyai kasih. Saya tanya, di mana kasih yang telah bertumbuh semenjak dia masih kecil sampai dewasa? Sampai pada momen itu. Di mana kasih itu? Di mana rasa cinta kepada adiknya? Semua itu seakan-akan sirna begitu saja. Dan Alkitab memberikan kita penjelaskan. Engkau mau tanya, di mana cintanya? Di mana semua itu? Apakah semua itu sirna begitu saja? Alkitab memberikan jawaban, dia tidak pernah kenal cinta Tuhan. Dia tidak pernah merasakannya. Dia mungkin mempunyai konsep tentang kasih, tapi itu bukan konsep kasih yang Tuhan mau supaya dia hidup dan mengerti. Dia tidak pernah punya. Dengan kata lain, dia tidak pernah bertumbuh untuk mengasihi Habel dengan sebenar-benarnya. Dan dia tidak punya kerendahan hati untuk mengasihi. Sebab mengasihi membutuhkan kerendahan hati yang besar sekali. Saudara-saudara, Kain berusaha untuk mencapai Allah dengan kerja kerasnya. Tapi dalam pandangan Allah itu adalah suatu hal yang sangat buruk sekali. Dia bahkan
mengekspresikan kemarahannya kepada Allah dan memproyeksikannya kepada adiknya. Oleh karena Allah menerima persembahannya Habel dan menolak dia. Dia begitu marah sekali, dia seperti mau berkata kepada Allah, Tuhan, apa lagi yang salah? Apa lagi yang kurang? Saya tidak bisa terima ini. Jadi kemarahan kepada Habel itu adalah cara bagaimana dia marah kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk membunuh itu muncul. Saudara, kita berkata, kebencian mendahului pembunuhan. Tuhan memang sudah memberikan pengajaran tentang bagaimana beribadah kepadanya. Tetapi Habel memilih caranya sendiri. Kenapa dibilang jahat? Dia sudah memberikan semua yang terbaik. Tuhan tolak. Dia marah. Kenapa ya Habel dibilang jahat? Kenapa Kain dibilang jahat? Saya percaya hari itu dia mencoba untuk meresume kenapa Habel diterima. Oh, ada persembahan yang diberikan. Baik Tuhan, Engkau ingin pengorbanan, aku berikan kepadamu. Engkau mau itu kan? Aku berikan kepadamu. Dan aku berikan adalah adikku. Engkau begitu mencintai dia. Aku benci dia. Aku persembahkan adikku kepadamu. Siapa sangka bertumbuh bersama di dalam sebuah keluarga yang mengajarkan tentang Allah. Tapi kemudian berakhir dengan sangat tragis. Dari Kain lebih memilih tangannya mengalir darah adiknya yang masih hangat. Lebih daripada darah korban, daripada binatang di tangannya. Saudara-saudara, Kain memiliki hati yang begitu jahat. Dan mungkin sekali hatinya begitu sombong. Mari kita berpikir sejenak. Bukankah dia dapat menukarkan hasil daripada pertaniannya dengan seekor domba milik Habel? Barter. Bawalah gandum sekian banyak. Kasih ke Habel, tukar sama seekor domba. Kalau dia betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi dia tidak melakukannya. Kalau dia membawa hasil pertaniannya kepada Habel dan menukarkannya dengan domba, itu adalah satu hal yang paling pantas dan mungkin akan sangat terpuji sekali. Tapi karena hati sudah begitu jahat dan begitu sombong, maka dia lebih suka mempersembahkan korban yang tidak dapat diterima oleh Allah daripada melakukan pengorbanan yang dapat diterima dengan bantuan adiknya. Dan katanya dia mau bilang seperti mau bilang begini, aku mau persembahkan ini aku suka. Kalau Tuhan gak mau terima, gak apa-apa, yang penting aku suka. Aku gak mau tuker-tukeran sama adikku. Aku gak mau memberikan hasil pertanianku kepadanya dan dia memberikan domba. Aku gak butuh bantuan daripada dia. Hati yang sombong itu betul-betul mematikan dan menutup semua peluang untuk mengasihi. Hati yang sombong itu merupakan menjadi benih-benih daripada kebencian yang membawa ujungnya pada pembunuhan.
Seperti Kain mau mengatakan, aku tidak mau membiarkan diriku terikat oleh apapun itu. Tuhan memang memberikan sebuah aturan. Aku tidak mau memberikan diriku terikat oleh aturan-aturan daripada Tuhan. Aku mau mengekspresikannya sesuai dengan apa yang aku anggap paling baik, paling sempurna. Aku persembahkan. Kalau Tuhan nggak mau menerima, itu lain cerita. Berapa orang berdoa begitu, modelnya begitu kan? Pokoknya aku berdoa, Tuhan terima apa nggak terima, lain cerita. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu, harap Tuhan terima. Kalau engkau berdoa, harap Tuhan dengar. Bukan berdoa, aku berdoa terserah Tuhan dengar apa nggak dengar. Itu jiwa Kain. Saudara, Kain tidak mau diikat oleh Allah. Cinta, saya bilang tadi harus ada ikatan. Seorang pernah berkata kepada saya, aduh aku pacaran sama dia. Aduh posesif banget. Aku kaya, harus minum obat. Harus lapor padanya 3 kali sehari. Dan setiap laporan harus detail. Pergi sama siapa, makan apa, minumnya apa, es batunya berapa. Harus detail. Kalau siang hari harus detail. Ya. Dan dia berkata, aku jengah. Aku gak mau lagi pacaran sama dia. Lalu dunia menghembuskan. Kalau kamu punya kekasih dan kekasihmu itu posesif, putuskan saja. Begitu bukan? Itu ajaran pada dunia. Putuskan saja. Saya berkata, putuskan. Berarti engkau tidak mau ikatan. Itu namanya engkau tidak mengenal apa itu cinta. Cinta itu ada ikatan. Mungkin problemnya adalah kenapa kamu terlalu ekstrim menuntut. Tapi bukan berarti melepaskan ikatan. Enggak, cinta itu harus ada aspek ikatan. Harus ada aspek cemburu, harus ada aspek tidak suka, harus ada itu semuanya. Itu baru namanya cinta. Cinta tanpa itu semua itu bukan cinta. Saudara, kalau kita berkata seperti Kain, aku tidak mau membiarkan diriku terikat pada siapapun juga. Maka itu menunjukkan bahwa aku punya caraku sendiri untuk mengungkapkan kedamaianku kepada Allah. Yohanes bilang, bukan begitu cara bekerja cinta. Bahkan Kristus pun dalam inkarnasi terikat kepada kehendak Bapaknya, bukan? Terikat. Semua yang kulakukan adalah yang Bapa perintahkan kepadaku. Semua yang aku katakan adalah yang dikatakan Bapa kepadaku. Terikat. Saudara, kebencian itu adalah sebuah perasaan emosional yang begitu kuat sekali. Sebuah keinginan untuk menyingkirkan seseorang. Kebencian adalah langkah pertama menuju kepada pembunuhan. Kain memendam kebencian kepada Allah karena Allah menolak korbannya. Hatinya tidak murni dan benar di hadapan Allah. Bahkan ketika Tuhan memperingatkannya bahwa dosa siap-siap akan menghabisi dia, dia menolak kok. Dia menolak. Saudara, ada hal yang sangat mengejutkan sekali adalah di dalam situasi seperti itu Tuhan masih menunjukkan kemurahannya kepada Kain. Dia berbicara dengan penuh kesabaran, bukan? Apa yang Tuhan katakan kepada Kain itu terkesan sangat pedih sekali. Ini adalah suara Tuhan yang ia katakan sekali lagi. Yang terakhir, kapan dia bicara? Kapan Tuhan buka mulut dan bicara kepada manusia? Pada waktu Tuhan usir Adam dan Hawa keluar dari Eden. Di dalam kesedihan Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Tidak ada tempat bagi mereka di sana. Kemudian tidak pernah dicatat lagi ada Tuhan bicara. Sampai peristiwa Kain
Tuhan buka mulut. Dan dia buka mulut dengan penuh kesabaran. Dia buka mulut dengan berkata dengan lembut, Kain, dosa sedang mengintip kepadamu. Dosa sedang mengintip. Dia seperti memberikan semacam peringatan dengan penuh kasih. Kain, kamu akan jatuh. Kain, kamu sudah melakukan hal yang salah. Kain, stop. Ini cara Tuhan bicara. Ini adalah cara pertama kita lihat di Alkitab. Tuhan langsung ngomong, stop. Stop. Dengan lembut dan penuh kasih. Dia minta Kain untuk bertobat dari kesombongan. Sepertinya Tuhan mau mengatakan, Kain, berhentilah. Kamu dapat menata bagaimana kamu menata ulang. Kamu memberikan persembahan bagiku. Dan aku akan menerimanya. Persembahkanlah korban, aku akan senang dan berkenan untuk menerimanya. Seperti Tuhan memberikan semacam semangat kepada dia. Tapi Kain hatinya sudah patah. Dia tidak mau mendengarkan suara Allah. Tidak mau mendengarkan panggilan kemurahan Allah. Alih-alih menyesal. Dia lebih memilih untuk menumpahkan darah daripada saudaranya. Saudara, cinta tidak akan muncul dari hati yang jahat. Kasih tidak akan pernah muncul daripada hati yang begitu angkuh. Sekali lagi, Kain lebih memilih melihat Habel mati daripada melihatnya menerima berkat yang tidak dapat ia peroleh. Saudara, Yohanes langsung berkata, kamu jangan kaget. Itulah dunia akan memperlakukan kamu. Inilah cara dunia memperlakukan orang-orang yang tidak percaya. Habel itu adalah ayah daripada banyak orang. Dan Kain adalah ayah daripada semua orang. Maksudnya apa? Habel adalah ayah daripada semua orang yang percaya. Kain adalah ayah daripada semua orang yang berdosa. Sejarah dunia ini adalah sejarah tentang keserakahan, persaingan dan nafsu. Orang-orang yang tidak benar-benar menginginkan dan menjadi cemburu karena melihat apa yang orang benar miliki. Mereka mengembangkan kebencian. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memiliki kasih yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih memilih, aku lebih baik membenci dan membunuh. Ini bukan satu hal yang sembarangan. Saudara yang belum menikah, pikirkan ini baik-baik. Ini bukan problem engkau tepat mengasihi siapa, tapi apakah engkau tepat pula menjadi siapa bagi orang lain. Dunia akan selalu mencari kambing hitam, mencari celah, dan mencari kesalahan. Itu cara dunia. Dunia tidak bisa lepas daripada cara itu. Dunia akan membenci. Kenapa Tuhan terima persembahan yang seperti ini? Kenapa Tuhan tolak? Yohanes mengatakan, jangan kaget jika dunia membenci kamu. Kalau berpikir terbalik, saya akan berkata, kalau kamu tidak kaget, maka mungkin sekali kamu sedang menjalin persahabatan dengan dunia. Nah, kita berkata persahabatan dengan dunia menjadikan seseorang menjadi musuh daripada Allah. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Yohanes 15 ayat 18 sampai yang ke-19. Kalau kita tidak kaget, berarti kita tidak benar-benar memahami kebenaran yang Yesus ajarkan ini.
kita tidak menjadi begitu sedih, kita tidak menjadi begitu kecewa, kita tidak menjadi susah hati. Mungkin kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara, jangan pernah mimpi dunia akan menjadi teman baikmu. Jangan pernah mimpi. Kalau engkau menjalin persahabatan dengan dunia, maka itu seperti engkau sedang memelihara seekor binatang buas. Dari kecil kelihatan begitu lucu, tapi ketika besar mungkin satu kali dengan naluri daripada keliaran binatang itu, dia akan memangsa engkau. Dan itu tidak bisa ditolak. Saudara, dunia akan selalu membenci. Tapi orang Kristen, di tengah-tengah situasi seperti itu, maka Alkitab berkata, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes bilang begitu juga bukan? Mari kita perhatikan ayat itu. Nanti kita akan sampai di sana. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Sampai ayat yang kelima. Mari kita membacanya sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai yang kelima. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini janji Tuhan. Dunia membenci kamu, ya, konsekuensi. Dunia berdosa pasti membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi Alkitab memberikan janji, di tengah situasi seperti ini, kamu mengalahkan dunia. Iman kamu. Kalau kamu dikalahkan oleh dunia, hanya menunjukkan kamu tidak memiliki iman yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita dalam sebuah pergumulan yang panjang berjalan menemukan kebenaran dan kasih Tuhan. Dengan sebuah dasar dan janji, jaminan, kamu mengalahkan dunia. Berarti, kasih di tempat yang paling susah, itu mungkin. Engkau menemukan ada orang yang betul-betul menjengkelkan kamu, betul-betul menjadi musuhmu. Panggilan Kristus adalah mengasihi dia. Mungkin, janji ini berkata, mungkin. Memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kiranya Tuhan menolong kita. Menemukan kebenaran, kekuasaan, keagungan daripada Allah. Yang memimpin kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Kami yang mengatakan percaya kepada Engkau, kami akan banyak sekali menemukan beragam ketidakmungkinan. Kemungkinan itu mungkin pertama-tama muncul dalam pikiran kami tentang kehendak daripada Tuhan. Ketidakmungkinan yang lain adalah kami berkata, tidak mungkin kami hidup dalam kehendak Tuhan dalam dunia berdosa ini. Tapi kami bersyukur karena Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan juga yang berjanji untuk membawa kami di dalam jalan kemenangan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan menjaga kami. Dan kami berdoa, jadikan kami orang-orang yang mengasihi sesama kami. Berdasarkan cara Tuhan memperlakukan kami. Dengan cara seperti itu kami menemukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.